Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Narendra Alvarenardi, kakak alumni dari SDN Kertajaya Puja, dan alhamdulillah kakak diterima di SMPN 1 Surabaya. Hai semuanya, aku Cornelia Puspadewi, biasa dipanggil Nelly. Aku dari SD Erlangga 3 dan aku diterima di SMP Negeri 1 Surabaya. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rahsia Rizky Hayat. Saya berasal dari SDN Kertajaya dan alhamdulillah saya diterima di SMP 12. Alasan kakak memilih SSC sebagai pendamping belajar kakak itu adalah kakak tentor yang sangat akrab dan seru ya, yang bisa mendekatkan diri dengan muridnya sehingga proses belajar itu sangat seru dan menyenangkan. Yang kedua itu adalah metode belajar di SSC yang mungkin lebih bervariasi dari yang kita dapat di sekolah. Kemudian soal-soal yang lebih banyak yang sering keluar di ujian-ujian, kemudian soal-soal yang bervariasi, jadi tidak hanya itu-itu saja, tidak monoton. Aku les di SSC itu karena SSC terkenal banget sama alumni-alumninya yang bisa masuk ke sekolah-sekolah yang keren-keren di Surabaya. Terus emang rekomendasi keluarga juga, dan banyak teman-teman aku yang les di SSC juga. Alasan saya memilih SSC adalah satu, rekomendasi dari orang tua, dan dulu kakak saya belajar di SSC. Kegiatan yang pernah saya ikuti di SSC adalah satu, SSC Sabtu Safari Ceria. Kegiatan tersebut sangat membantu kita untuk memahami materi dan lebih cepat memahami materi yang diberikan oleh SSC. Yang kedua, saya pernah mengikuti factory visit ke pabrik biskuit, dan kesan-kesannya adalah seru dan menyenangkan dan juga menambah banyak teman juga. Selama kakak les di SSC, kakak sering mengikuti kegiatan, contohnya kegiatan outbound di Notre Dame. Menurut kakak itu kegiatan yang seru dan bisa meningkatkan kedekatan kakak tentor dengan murid-muridnya, sehingga kakak tentor bisa lebih care, bisa lebih memperhatikan dalam hal belajar maupun dalam hal ya mungkin yang sedikit pribadi. Kemudian terdapat beberapa kegiatan yang sering kakak lakukan, yaitu jam tambahan. Mungkin adik-adik bisa melakukan dengan kakak-kakak tentor ya, di jam-jam misalnya jam 1, jam 2, atau mungkin sebelum les atau mungkin setelah les gitu. Sebenarnya jam tambahan ini sangat berfungsi untuk meningkatkan kepemahaman ya, mungkin ada yang kesulitan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan tetapi malu, bisa ditanyakan kepada kakak-kakak supaya lebih jelas dan lebih paham. Kegiatan yang pernah aku lakuin di SSC itu ada banyak. Yang pertama yang paling berkesan itu outdoor training, itu seru banget beneran. Terus yang kedua ada Sabtu Safari Ceria, itu emang hari Sabtu tapi beda banget kesannya sama les biasa. Yang ketiga ada Malam Minggu Mania, itu seru banget dan sampai malam, jadi ngerasa yang malam minggunya sendirian bisa rame-rame di SSC sambil belajar. Pengalaman aku les di SSC itu banyak banget. Yang pertama, aku suka tambahan sebelum jam pelajaran. Terus aku suka curhat sama tentor-tentor, soalnya tentor-tentornya asik parah. Apalagi ya? Terus iya, soal-soal SSC itu bermutu banget, dan pasti tuh gak ada soalnya di sekolah-sekolah. Terima kasih SSC sudah membantu aku masuk ke SMP impianku. Pesan dan kesan kakak selama les di SSC itu banyak banget. Yang pertama itu kakak sangat senang belajar di SSC karena tentor-tentornya yang seru dan akrab, kemudian soal-soal yang bervariatif sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita belum tahu, kemudian kita mendapat ilmu baru. Dan yang terakhir, kakak berterima kasih kepada SSC karena telah membantu kakak dalam proses hal belajar mengajar. Pengalaman belajar di SSC saya adalah tentunya seru-seru, sabar, dan ramah. Dan jika kita ingin les tambahan, kita bisa bertanya kepada tentor tersebut. Biasanya dilakukan di sebelum atau sesudah les. Terima kasih SSC sudah membantu saya sehingga saya bisa diterima di SMP impian saya. Metode belajar yang sering kakak lakukan ialah setiap hari selalu berlatih soal, mengerjakan PR-PR dari sekolah, kemudian jam tambahan dengan kakak-kakak tentor untuk mengonsultasikan mungkin ada yang kurang paham atau mungkin kebingungan.
atau mungkin ada soal-soal yang sedikit rumit yang belum bisa diselesaikan? Metode belajar aku itu selalu ngulang-ngulang pelajaran yang menurut aku susah. Terus kalau belajar jangan sampai lebih dari 2 jam, bikin otak jenuh. Habis itu jangan pernah pakai SKS, itu nggak berfungsi dengan baik. Dan satu lagi, kalau ada soal yang susah, kerjain sebanyak-banyaknya, habis itu tambahan di SSC. Metode-metode belajar yang saya gunakan adalah: yang pertama, saya belajar minimal 1,5 jam. Yang kedua, saya mengerjakan beberapa latihan soal yang dikasih oleh SSC. Yang ketiga, kita harus mempelajari materi yang tidak ada dalam buku ataupun di buku teori SSC. Biasanya saya cari di internet. Yang keempat, kita tidak usah stres jika kita sudah mendekati ujian atau ulangan. Tips-tips belajar saya yaitu: yang pertama, rajin belajar tentunya. Yang kedua, memperhatikan tutor kalian yang sedang menyampaikan materi. Yang ketiga, pantang menyerah dan tidak putus asa. Jika soal kalian yang sulit, kalian bisa bertanya kepada tutor kalian masing-masing. Yang keempat, berdoa supaya kalian diberikan kemudahan dan hasil yang terbaik saat kalian mengerjakan soal tersebut. Tips dan trik dari aku, yang pertama itu kalian tuh harus rajin belajar. Yang kedua, kerjain soal sebanyak-banyaknya di rumah, terus dibahas nanti di SSC pas tambahan. Yang ketiga, jangan pernah pakai program SKS itu tadi. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan lupa beribadah. Untuk adik-adik yang sekarang sedang berjuang di kelas 6, kakak mungkin hanya bisa memberikan sedikit tips, yaitu selalu berdoa dan selalu berlatih soal. Dan jangan lupa untuk selalu patuh kepada orang tua, karena doa orang tua adalah doa yang paling manjur. Untuk adik-adik yang sekarang sedang berjuang di kelas 6, tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu berdoa kepada Tuhan dan sesuai keyakinannya masing-masing, dan jangan lupa selalu patuh kepada orang tua. Kalimat motivasi aku buat kalian yang lagi berjuang sekarang, semangat ya, jangan kerjanya jangan ngeluh aja. Masa depanmu masih panjang, semoga masuk ke SMP impian. Ingat ya, tanpa ilmu, semua impian kamu tuh akan sia-sia. Kalian harus bekerja keras atau berusaha keras untuk menggapai cita-cita kalian. Dan jangan lupa berdoa, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Salam SSC, mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Salam SSC, mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Salam SSC, mari berjuang untuk menjadi yang lebih baik. SSC, senyum, semangat, cinta. SSC, senyum, semangat, cinta. SSC, senyum, semangat,